Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 12 Mei sampai dengan 18 Mei 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Wheel of Fortune, terus 10 pedang, Ace of Wands, Page of Cups, 1 pedang, 7 koin, 4 koin, The Devil, dan tema kalian minggu ini kartunya King of Swords ya. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu Justice. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, kartu Justice melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya untuk minggu ini beberapa dari kalian memang akan menerima semacam kejelasan baru ya. Jadi bagi kamu yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini, tenang saja, semuanya akan terlihat lebih jelas minggu ini ya. Jadi fakta dan kebenaran akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Misalnya mungkin ada yang akan menerima ya kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The High Priestess. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu ini melambangkan energi pasif ya. Jadi ceritanya untuk minggu ini ada langkah pasif, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa setelah menerima kejelasan ya, sebelum bergerak maju ke depan nantinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Queen of Pentacles dan 9 cawan. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan elemen tanah ya, seperti Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi punya keinginan baru Libra ya, keinginan baru terutama yang berkaitan langsung dengan segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi kira-kira apa keinginanmu akhir-akhir ini? Misalnya mungkin lagi punya keinginan untuk mengejar target ya, mungkin lagi punya keinginan untuk menyelesaikan masalah keluarga ya, untuk mengejar target dalam segi materi intinya ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Justice, aku lihat minggu ini memang ada unsur kejelasan yang akan kamu terima, yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya King of Swords, si Raja Pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen udara seperti Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya secara umum ya, untuk minggu ini sebagian besar dari kamu akan mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ya. Jadi silakan gunakan kecerdasan pikiranmu ketika menghadapi kondisi apapun juga nantinya. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika mengambil keputusan, ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, ya mampu berpikir cerdas untuk mengejar target, dan lain-lain. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu Libra dalam minggu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu Wheel of Fortune dan 10 pedang. Jadi ceritanya di awal minggu nanti memang ada upaya untuk mengakhiri sebuah permasalahan sambil menjalankan sebuah perubahan besar dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira masalah apa yang akan kamu coba selesaikan Libra di awal minggu? Misalnya mungkin ada yang lagi fokus menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan, pekerjaan, mungkin masalah dalam hubungan cinta, dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan perubahan penting untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Oke, dan ingat tema utamamu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi artinya pikiranmu sangat cerdas ketika mampu berpikir cerdas untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di awal minggu langsung ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 7 koin dan 1 pedang. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada suatu hal juga yang perlu ditinjau ulang ya, dievaluasi ulang kembali sambil berpikir lebih jernih nantinya 1 pedang ya. Jadi kira-kira apa yang perlu ditinjau kembali Libra? Misalnya mungkin lagi meninjau ulang kondisi keluarga, meninjau ulang kondisi pekerjaan, keuangan, dan lain-lain ya, sebelum mengambil langkah dan keputusan di awal minggu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 1 tongkat dan Page of Cups. Jadi sepertinya di akhir minggu nanti memang ada yang akan belajar untuk lebih mempergunakan intuisimu ya, sambil menggunakan semangat baru. Jadi semangatmu akan muncul kembali Libra di akhir minggu. Semangat untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang, untuk mengejar target sambil lebih mempergunakan intuisimu di akhir minggu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 koin dan The Devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, kartu The Devil melambangkan obsesi berlebihan.
Jadi ceritanya di akhir minggu memang ada obsesi besar Libra yang akan kamu kejar gitu ya. Namun entah kenapa di sisi lain memang hatimu tuh belum siap sepertinya. 4 koin ini belum siap, belum berani untuk mengejar sebuah obsesi. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu kejelasan ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya obsesi besar ya, perlu untuk lebih pelan-pelan ya. Silahkan cari dulu informasinya seperti apa, kejelasannya seperti apa 4 koin sebelum melangkah maju ke depan di akhir minggu ya. Oke, dan ingat tema utamamu King of Swords ya. Jadi artinya memang pikiranmu sangat cerdas untuk mengejar tujuan sambil menggunakan semangat baru tadi, Ace of Wands di akhir minggu nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke, Libra, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu King of Pentacles, terus 8 tongkat, Knight of Cups, dan 7 tongkat ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Oke, kartunya King of Pentacles dan 8 tongkat. Oke, kartu 8 tongkat melambangkan bentuk komunikasi. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada upaya untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada hal penting gitu yang perlu untuk segera dibicarakan minggu ini Libra. Misalnya mungkin lagi siap ya untuk berkomunikasi dengan orang-orang di kantor, di tempat kerja ya. Mungkin lagi ingin berkomunikasi dengan customer, dengan rekan bisnis, bagi yang sedang bisnis. Jadi intinya ada komunikasi penting yang akan kamu lakukan nantinya. Oke, dan sebelahnya lihat ada kartu King of Pentacles. Jadi artinya pikiranmu juga lagi fokus ke dalam segi materi seperti keluarga, seperti pekerjaan dan keuangan. Mungkin lagi fokus gitu ya untuk bekerja, mencari uang, fokus untuk mengejar target dalam segi materi nantinya ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini King of Swords ya, si Raja Pedang. Jadi secara keseluruhan minggu ini memang kalian tuh mampu untuk selalu berpikir cerdas ketika menghadapi urusan dalam pekerjaan dan keuangan sambil mencoba untuk lebih berkomunikasi nantinya ya. 8 tongkat untuk minggu ini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya Knight of Cups dan 7 tongkat ya. Jadi sepertinya minggu ini memang ada perjuangan besar Libra yang akan kamu lakukan dalam hubungan cinta ya, sambil lebih mempergunakan intuisimu juga. Knight of Cups ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kira-kira apa perjuanganmu kali ini? Misalnya mungkin lagi berjuang nih untuk PDKT, untuk mendekati seorang ya, mungkin lagi berjuang untuk memperbaiki dan mempertahankan sebuah hubungan cinta dan lain-lain. Oke, dan ingat tema utamamu King of Swords, si Raja Pedang. Jadi secara umum pikiranmu lumayan cerdas minggu ini ya, mampu berpikir cerdas ketika menghadapi pasangan, mampu berpikir cerdas untuk memperjuangkan tadi target cintamu masing-masing nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.